Ya, saya rindu Bapak Ibu hari-hari ini saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Siapa sini sudah saudara adalah orang yang merdeka, amin? Angkat tanganmu saudara yang sudah merdeka. Nah, saya percaya orang yang merdeka adalah orang yang bebas, orang yang bisa berekspresi, adalah orang-orang yang bisa menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan saya rindu saudara hari-hari ini saudara bahwa waktu kita ibadah bukan adalah ibadah yang biasa Bapak Ibu. Sebab kenapa? Karena kita tahu Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh-sungguh kita bisa rasakan saudara Bapak Ibu. Dan saya percaya saudara kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan bukanlah dengan setengah hati, bukan separuh hati, bukan seperempat hati. Atau sepertujuh seberapa saudara. Tetapi kita berikan sesuatu kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Karena itu Tuhan inginkan kepada kita. Saudara percaya kalau saudara ingin punya kekasih. Adakah saudara punya kasih katakan I love you 50%? Nggak ada kan? Atau mungkin saudara I love you 75%? Saya percaya nggak mau saudara hanya dicintai. Hanya 75%. Pasti maunya apa? 100% hanya untuk kita. Nah, oleh karena sudah pagi hari ini saudara, saya rindu saudara Bapak Ibu. Di ibadah inilah kita bisa ekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Di tempat ibadahlah kita bisa mengekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Saya percaya kalau kita lihat Alkitab, mereka umat Israel waktu mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir ke tempat ke padang gurun saudara, apa yang terjadi waktu mereka nyebrang saudara? Oh, mereka ekspresi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan hari-hari ini saudara, saya percaya ini waktunya bagi kita untuk mengekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena dunia sedang bergejolak, dunia sedang tidak baik-baik adanya. Tetapi saya percaya dalam segala keadaan apapun, bahwa kita anak Tuhan harus apa? Tampil beda. Amin saudara Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri tempat ini saudara, karena gembala kita ada di pelayanan di luar, mungkin hari ini dia sedang berkhotbah di KL saudara, dan hari ini kena kesempatan saya untuk diberikan kesempatan oleh anugerahnya untuk saya bisa berbagi sharing untuk kita semua di tempat ini. Dan saya percaya saudara, saya mau katakan kembali bahwa saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Saudara, kita semua sama, kita semua adalah hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, memiliki hal yang sama, semua karya yang sama, penebusan yang sama, anugerah yang sama. Tetapi kembali lagi kepada kita, bagaimana kita bisa ekspresikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah saudara, setelah saya berdoa saudara hari-hari ini, kita percaya kembali gembala kita sudah menyampaikan banyak hal beberapa minggu lalu saudara di tempat ini. Bahwa di sorenya ibadah sore saudara, gembala kita menyampaikan orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ada banyak orang hari ini percaya kepada Tuhan, itu bagus, tetapi sedikit orang yang bisa dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan kembali juga katakan kepada apa? Orang dipercayakan Tuhan adalah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Dan kedua apa? Orang yang percaya kepada yang dipercaya Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga apa? Adalah orang yang jujur. Dan itu dikatakan orang yang yang diperkenankan Tuhan. Dan hari ini saudara, bahwa minggu lalu saudara, gembala kita bicara tentang apa? Tentang pewarisan. Bahwa kita diwarisi janji-janji Tuhan lewat siapa? Lewat Abraham. Saya percaya saudara, hal yang sama juga itu akan diberikan kepada kita pagi hari ini. Dan tahun depan gembala kita sudah berkata apa? Tahun depan apa? Menjadi ikon kita apa? Menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah saya percaya saudara, kita semua pengen diwarisi oleh Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara Bapak Ibu bisa diwarisi harta bendanya oleh bapaknya, atau oleh siapapun saudara, saya percaya saudara bergairah, bersuka cita. Kenapa? Karena Bapak saudara punya adalah Bapak yang kaya. Mungkin punya harta benda, mungkin punya banyak hal yang terjadi. Sehingga apa? Dia berjanji, dia akan memberikan itu kepada anak-anaknya.
Dan saya percaya anak-anak pasti sungguh-sungguh menantikan dan dia sungguh-sungguh menyenangkan hati bapaknya supaya apa? Dia dapat warisi itu. Dan hari ini saudara, apa yang kita dapat kita warisi pada hari ini saudara? Nah saudara, saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Yosua, saudara Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. Kita buka firman Tuhan di dalam Yosua. Tapi sebelum Yosua saudara, saya bukakan Alkitab kita untuk kita. Coba kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Bisa minta tolong Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Apa yang dikatakan firman Tuhan sini? Kisah Para Rasul 3 ayat 25 dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan apa? Diberkati. Siapa di sini anak-anak Abraham? Abraham berkata, kamulah, Alkitab katakan, Rasul Paulus berkata, kamulah yang akan mewarisi apa? Janji-janji yang diberikan kepada Abraham nenek moyang kita. Dan saya percaya hari ini juga janji yang sama diberikan kepada kita. Bukan karena kita orang Yahudi, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, maka kita berhak menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada gerejanya hari-hari ini. Dan saya percaya kalau kita melihat janji Tuhan begitu banyak luar biasa. Maka Alkitab katakan ada 3.000 lebih berapa sudah janji Tuhan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tapi apa kita semua bisa mendapatkannya saudara? Dan hari ini saudara, kenapa kita bergaram menjadi orang percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membedakan kita, Tuhan akan memilih kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Bukan karena kita lebih baik atau mungkin kita lebih sempurna atau lebih kudus pada yang lain. Bukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab saya katakan bahwa kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Saya katakan kepada sendiri, Gideon, kamulah yang akan mewarisi nubuatan Tuhan diberikan Tuhan kepada kita. Dan hari ini saudara, saya percaya ada banyak nubuatan Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan belajar satu hari ini saudara. Kita belajar kepada satu orang tokoh hamba Tuhan yang luar biasa yang disampaikan lewat Yosua di sini saudara. Coba kita buka Yosua. Kita buka Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Kita bisa ganti-gantian baca Bapak Ibu. Kita baca dengan lantang, kita lihat ya firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Sudah ketemu semua? Yosua 14 ayat 6. Saya baca ayat 6, dan nanti sudah Bapak Ibu ayat yang ke-7. Saya bacakan dari ayat 6, 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu ia berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Beria. 1, 2, 3. Dari Kades Beria untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dari sujud-sujudnya. Sedang saudara-saudaraku yang sama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Karena sesungguhnya tanah yang ngajak oleh hatimu itu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini 1, 2, 3. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 1, 2, 3.
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 1, 2, 3 sama-sama. Namun Hebron dahulu ialah karya Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, kita lihat saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, ada satu nubuatan, ada satu janji Tuhan diberikan Tuhan lihat Musa kepada apa? Kepada orang Israel, terutama kepada suku-suku, di mana 12 suku yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan saya percaya hari ini kalau saudara kita Kaleb, saudara, dia bisa menerima apa yang sudah dibuatkan Musa kepadanya. Dan pada hari itu dia katakan bahwa dia menerima bagian itu di Hebron. Di mana dikatakan Alkitab bahwa di Hebron adalah tempat orang yang paling besar di kota Enak. Itu orang-orang raksasa. Di sana tempatnya bagus dan di sana tempatnya juga subur di tepi laut, saudara. Dan kalau hari ini mungkin seperti di tepi barat Gaza, saudara. Nah, di sana, saudara. Nah, apa yang kita baca pada pagi hari ini? Kita mau belajar, Bapak Ibu. Dan judul pada pagi hari adalah mengalami perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap pribadi kita pasti rindu untuk mengalami janji Tuhan. Untuk mengalami apa? Nubuatan-nubuatan Tuhan diberikan kepada kita. Lewat hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya semua orang menerima janji Tuhan pasti senang dan penuh sukacita. Tetapi saudara, apa yang kata Alkitab? Untuk mendapatkan janji Tuhan, itu tidak semudah kita percaya pada hari itu langsung kita dapat. Ada proses. Nah, saudara, kita lihat saudara, orang Israel, terutama Kaleb, saudara. Alkitab saya jelas, dia 40 tahun baru dia terima janji Tuhan itu untuk mendapatkan bagian yang sudah dinubuatkan hamba Tuhan itu Musa kepada dia dan diberikan kepada Kaleb, saudara. Dan hari ini saudara, saya ingin memberikan sesuatu kepada kita. Saya diberkati dengan ayat ini dan saya percaya sinkron dengan apa yang sedang Tuhan membuat ke depan ini, bahwa kita semua harus menerima pewarisan Tuhan. Kita harus menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dia akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan mau sediakan itu semua bagi kita. Dan hari ini saudara, berapa hal yang perlu kita pelajari dari saudara kita itu Kaleb di bawah ini, saudara. Nah, bagaimana bisa Kaleb bisa menerima janji Tuhan begitu besar, saudara? Apakah waktu dia terima janji Tuhan itu nggak ada peperangan? Oh, ada, saudara, kita lihat Alkitab. Tidak semua orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Alkitab saya jelas, hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Sementara 10 suku yang lain, saudara, semua suku ada, saudara, tetapi hanya 2 suku ini yang bisa masuk. Kenapa? Karena hanya 2 orang ini yang Alkitab saya jelas katakan bahwa mereka itu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya semua orang Israel dipanggil keluar. Alkitab saya jelaskan bahwa 2 juta lebih, saudara, mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi tidak semua itu bisa sampai, saudara. Akhirnya hanya 2 generasi, yaitu generasi Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Dan mungkin hari ini kita berkata, oh semua kita menerima janji Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami sukacita Tuhan. Akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah hari ini kita masih menerima itu semua dalam kehidupan kita? Nah, kita mau belajar hari ini, apa sih rahasianya si Kaleb ini luar biasa. Luar biasa kalau saudara baca Alkitab ini, saudara. Bagaimana dia bisa menerima itu dan dia boleh mengalami itu semua dalam kehidupannya. Nah, hal yang pertama, saudara, apa yang ada pada Kaleb? Kenapa dia bisa menerima janji Tuhan begitu luar biasa dan tergenapi dalam kehidupannya, saudara. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 dikatakan di sana. Buka firman Tuhan terambil dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nah, hal saudara yang pertama apa yang dimiliki Kaleb? Alkitab katakan apa? Kaleb mengikuti dengan sepenuh hati. Nah, kunci kenapa Kaleb itu dibedakan dengan yang lain. Kenapa Yosua dibedakan dengan lain? Karena Kaleb di Yosua mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mungkin kita semua bisa mengalami janji Tuhan. Mungkin kita bisa mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat dari perjanjian ini, saudara. Bahwa Kaleb
mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan setengah hati, bukan seperempat hati, tetapi dengan apa? Sepenuh hati dia mengikuti Tuhan. Nah saudara, ini hal yang pertama kita lihat. Kalau kita lihat Alkitab saudara, tentang Yosua dan Kaleb, ada 6 kali dikatakan apa? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya nggak kurang ketemu di Alkitab, banyak ketemu. Ada Tuhan sendiri ngomong bahwa mereka mengikuti Tuhan sepenuh hati sampai 6 kali. Kaleb dikatakan Alkitab sampai 6 kali dikatakan bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah kita hari ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita memuji Tuhan hari ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita? Apakah hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan? Kalau katakan, oh aku percaya kepada Tuhan, saya percaya, kita semua percaya. Tetapi kepercayaan kita, apakah sudah dilakukan apa-apa dengan sepenuh hati kita? Ini tamparan bagi saya sendiri saudara. Kenapa? Saya sudah ikut Tuhan sampai hari ini, sudah 30 tahun. Dan saya melihat masih banyak hal-hal yang kita buat yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan masih bersungut-sungut. Kita masih mempertanyakan, kita masih melakukan hal-hal yang salah, bahkan banyak salahnya. Saya belajar Bapak Ibu, saya ikut Tuhan lewat gereja di tempat ini. Saya belajar ikut Tuhan apa? Saya ikut gereja, saya ikut gembala saya di tempat ini. Mungkin ada sebagian, kenapa kamu kok masih lama di sini? Saya katakan gini, saya belajar taat kepada Tuhan lewat apa? Lewat gereja yang menggembalakan saya. Ada banyak orang berkata hari ini, oh saya percaya kepada Tuhan, saya ikut Tuhan. Tetapi dia pindah kemana-mana Bapak Ibu. Oh katakan aku taat kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi dia tidak pernah berdamai dengan orang lain di sekelilingnya. Kita lihat di Alkitab bahwa pada saat mereka dibawa keluar, orang Israel apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas dengan apa yang terjadi kepada mereka. Kenapa? Alkitab katakan bahwa di padang gurun mereka mengalami apa? Banyak pergumulan saudara, sampai 40 tahun. Yang sebenarnya harus dijalani hanya 10 hari. Itu dijalani apa? 40 tahun saudara. Artinya apa? Tuhan sedang menguji mereka. Apakah mereka benar-benar ikut Tuhan? Apakah mereka benar-benar mengasihi Tuhan? Dan saya percaya hari ini, untuk ikut Tuhan enggak mudah Bapak Ibu. Untuk ikut Yesus, untuk ikut perintah dan peraturnya enggak mudah. Nyatanya kita lihat Alkitab bahwa banyak orang Israel mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Karena mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka lewat Musa. Tapi kita lihat Kaleb dan bersama Yosua, mereka tidak banyak mengomong, mereka tidak banyak cakap-cakap. Mereka tidak banyak memberontak, mereka tidak banyak komplain. Tapi mereka ikut aja. Seperti Yosua, dia ikut aja kemana Musa di situ saudara. Sama juga Kaleb, Alkitab katakan, kenapa? Dia lakukan sepenuh hati apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah hari ini Bapak Ibu, berapa banyak kita ikut Tuhan? Berapa banyak kita sudah ngomel? Berapa banyak kita tidak puas dengan keadaan kita? Berapa banyak kita tidak puas dengan apa yang sedang kita alami hari ini? Mungkin saudara bertanya, Bapak kenapa saya mengalami hal seperti ini? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah berkorban, saya sudah memberikan persembahan, sudah melakukan banyak hal. Tetapi kenapa saya dikhianati? Kenapa saya tidak dihargai? Kenapa saya tidak diberikan penghormatan? Seringkali orang berkata gini, boleh sih kamu lakukan sesuatu, tapi kan perlu ada penghormatan. Saudara Bapak Ibu, kalau kita mencari penghormatan manusia, kita kecewa. Kalau kita mencari penghargaan manusia, kita kecewa. Kenapa? Apapun kalau kita lakukan, kalau kita meminta penghargaan orang lain itu, saudara, kita akan kecewa ikut Tuhan. Seperti orang Israel sudah banyak, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih. Nah berapa banyak hari ini sudah kita ikut Tuhan. Kenapa ini seperti ini? Kenapa gembala saya? Kenapa pemimpin saya? Mungkin kita banyak kekurangan, mungkin gembala kita punya kekurangan. Sama hal dengan Musa, Musa punya kekurangan. Tetapi bagaimana Musa adalah pemimpin mereka. Kita lihat, bahkan kakak-kakaknya juga tidak menghormati Musa. Tapi apa yang terjadi saudara? Kena kusta. Nah berapa hari ini, mungkin kita banyak hari ini kita lakukan sesuatu, mungkin kita nggak ada kusta. Tetapi apa? Ada banyak kematian iman dalam diri kita hari ini. Kenapa kita ikut Tuhan kok tidak bisa bangun? Kenapa kita ikut Tuhan kok tidak bisa bangkit-bangkit? Kenapa? Karena kita sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin
tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti Kaleb saudara, dia mengikuti sepenuhnya Tuhan. Dia tidak banyak komplain, dia lakukan aja apa yang dia lakukan, apa yang pemimpin lakukan, dia lakukan. Dia sepenuh hatinya ikut Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh saudara Bapak Ibu, apa bukti kita ikut Tuhan dan mengasihi Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan? Contoh, kayak kita memuji Tuhan. Apakah kita bisa memberikan itu sepenuh hati kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati? Tadi waktu kami adanya doa di bawah, saya diingatkan satu hal, itu membuat saya hancur hati. Kebanyakan munafik kadang-kadang diri kita manusia ini, munafik. Mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku menghargai Tuhan, aku mengagumi Tuhan, tapi sebenarnya tidak, hanya di mulut saja. Nah, waktu kita ngomong Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa, itu Tuhan Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan itu bukan Tuhan seperti manusia. Kalau kita bisa mengatakan itu dengan hati yang gentar, maka saya pernah katakan sharing di bawah saudara, hari ini kita banyak kekurangan takut akan Tuhan. Kita tidak lagi menghargai Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan. Kita jadi Tuhan seperti Dia manusia. Sehingga apa? Ada banyak kadang-kadang kita mengalami banyak hal terjadi di depan. Karena kita tidak menghargai Tuhan sebagaimana Dia Tuhan. Roh takut Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Kita lakukan sesuatu hanya sekedar keinginan kita. Hanya sekedar apa? Oh, kemauan saya. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini mari lihat firman Tuhan ini menyadarkan kita. Apakah kita dan saya hari ini sepenuhnya ikut Tuhan? Apakah sepenuhnya saya mengikuti perintah Tuhan? Kadang-kadang kita bersungguh, contoh kita hari ini kita masih membutuhkan berapa panitia untuk dana kita tanggal 17 Agustus. Kadang-kadang itu dana lagi. Kevin udah bosan lihat si Kevin naik lagi. Kok masih kurang-kurang sih, mana sih orang nih? Kok susah banget sih ngambil dompetnya? Ambil dompet sih, cuma nggak berani keluarin duitnya. Tapi kalau kita melakukan sepenuh hati, apa yang ada? Apa dari kita sudah tidak memaksa, gereja tidak memaksa kita, tetapi sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, sebagai wujud kita mau melakukan perintah Tuhan, kita lakukan sebagian apa yang bisa kita mampu lakukan. Contoh banyak hal saudara. Ini secara pribadi, ini kesaksian saya secara pribadi saudara Bapak Ibu. Kadang-kadang ini menjadi kontroversi di luar tentang perpuluhan. Kenapa saya perlu bayar perpuluhan? Memangnya Tuhan butuh duit kita? Tuhan tidak butuh duit kita memang. Tetapi gerejanya butuh duit kita. Nah, kenapa saya kembalikan ke perpuluhan? Karena saya mau mengikuti perintah Tuhan. Karena saya belajar taat melakukan perintah Tuhan. Dan saya percaya orang yang melakukan perintah Tuhan, pasti dia tidak akan berkekurangan. Saya belajar sampai hari ini sudah Bapak Ibu, walaupun saya hamba Tuhan. Seberapa kadang-kadang saya dapat, saya harus kembalikan perpuluhan. Itu semenjak saya bertobat sampai hari ini. Saya nggak berani. Kenapa? Saya tahu itu bagian Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah takut akan Tuhan mengembalikan apa menjadi bagian Tuhan ke depan kita. Sehingga kita santai aja, ku sembah kau Tuhan, tetapi kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka seperti Kaleb di sini apa dikatakan, dia tetap mengikuti Tuhan. Dalam Yosua 14 ayat 8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita lihat, walaupun umat Israel membuat tawar hati, waktu mereka membawa berita bahwa di tanah Kanaan itu luar biasa, di tanah Kanaan ada banyak susu dan madu, tetapi 10 pengintai berkata, oh di sana ada orang raksasa, orang yang kuat, kami seperti belalang, mereka besar sekali. Dan umat Israel, mereka membuat tawar hati kepada umat Israel. Tetapi Yosua bersama Kaleb berkata apa? Sekalipun mereka menawarkan hati saya tetap apa dikatakan? Mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, berapa banyak hari ini kita dengar berita-berita miring. Kita mendengar berita hoak. Kita mendengar berita-berita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran. Membuat kita tawar hati. Membuat kita tawar kepada Tuhan. Kok susah banget sih ikut Tuhan? Sehingga apa? Hati kita tawar. Sehingga kita tidak lagi bergairah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ditawari hatinya oleh keadaan. Kita lihat Musa kenapa marah? Karena dimarah saudara. Waktu dia panggung itu, batu tuh, Tuhan katakan suruh panggung batu. Tapi dia berkali panggung, kenapa? Karena dia emosi saudara Musa. Kenapa emosi? Karena dia disakiti hati oleh umat Israel. Dia dibuat hatinya tawar oleh umat Israel.
Nah berapa banyak hari ini saudara Bapak Ibu, mungkin kita membuat di sekeliling kita membuat hati kita tawar. Ada berita-berita kadang-kadang tidak baik menerpa telinga kita. Sehingga apa? Ya kok saya ikut Tuhan, ngapa gini ya? Malas saya ikut Tuhan. Malas saya kasih ini. Malas ini. Akhirnya apa? Kita tawar, hati kita tawar. Nah tetapi Kaleb, Alkitab katakan, dia tidak tawar hati, tetapi dia tetap mengikuti apa? Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Nah Tuhan mau hari ini, saudara Bapak Ibu, ikuti Tuhan dengan sepenuh hatimu. Bukan setengah hati. Jangan alang-alang Bapak Ibu. Kenapa? Kalau enggak saudara, kita akan mati di padang gurun. Nah berapa banyak hari ini orang mati di tengah jalan. Tidak lagi ikut Tuhan. Kenapa? Dia mundur imannya. Dia mulai mundurkan imannya. Dia tidak lagi di gereja. Dia tidak lagi ikut persekutuan. Bahkan dia kecewa dengan gereja. Dia kecewa dengan hamba Tuhan. Dia kecewa dengan keadaan. Sehingga apa? Dia tidak lagi percaya pada Tuhan. Kasihan Bapak Ibu. Dan itu Tuhan tidak suka hal yang seperti itu. Tuhan mau apa? Kita tetap percaya. Kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap melakukan apa menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Nah Yesaya 26 ini bagus ayatnya saudara. Yesaya 26 ayat 9 dikatakan, dengan segenap hati aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hatiku aku mencari engkau pada waktu pagi. Nah waktu kita doa pagi saudara, kita datang kepada Tuhan pagi-pagi, kita bangun, kita cari Tuhan apa? Dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita ikut Tuhan tuh nggak mudah. Tetapi itu memang harus kita lakukan. Nggak gratis Bapak Ibu. Untuk kita mendapatkan janji Tuhan itu nggak gratis. Ada harga yang begitu besar yang perlu kita lakukan. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Kita belajar taat hari ini Bapak Ibu. Kita belajar melakukan apa menjadi bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sekalipun kadang-kadang kita jatuh bangun. Oh aku ingin melakukan ini. Tapi jatuh lagi, nggak apa-apa. Jatuh bangun, seperti lagu siapa tuh? Jatuh bangunnya aku. Lagu dangdut. Jatuh bangun aku. Enggak masalah, jatuh bangun lagi. Tapi yang penting apa? Belajar melakukan. Mungkin kemarin kita gagal, tapi kita mau belajar hari ke depan. Kita mau lakukan lebih lagi. Kenapa? Karena itulah sebagai anak Tuhan. Itulah fungsi Roh Kudus selalu menolong kita. Sekalipun kita banyak mengalami gagal, tetapi kita tidak pernah mengalami kegagalan. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan mengalami tergeletak, saudara. Nah, hal yang pertama dikatakan apa? Sepenuh hati. Jadi hatinya penuh dengan luber, saudara. Hatinya penuh. Yosua, Kaleb, hatinya penuh dengan minyak. Kenapa? Kalau bahasa aslinya, saudara, kata penuh, kepenuhan itu adalah apa? Seperti dua tangan ini, saudara, dikasih minyak sampai luber. Itu namanya penuh. Sepenuhnya, artinya apa? Luber, hatinya luber. Nah kalau hati orang itu luber saudara, sekalipun dikasih masalah, oh dia masih senyum. Sekalipun kadang-kadang dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan, oh dia masih tetap percaya. Oh dia masih mau ikut Tuhan, dia masih mau menyembah Tuhan, dia masih mau melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya orangnya kosong, hatinya tidak luber saudara, karena dengar kata-kata dikit tersinggung. Dengar nasihat sedikit tersinggung. Apalagi saudara, tidak dihargai, tidak dikasih nasihat, tidak ditegur, tersinggung. Ada janji, mungkin lupa, tidak datang, tersinggung. Nah kalau kita hidup orang percaya seperti itu, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit terluka, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit semua serba sedikit saudara. Kenapa? Karena hatinya nggak penuh. Hatinya nggak luber dengan minyak. Saudara sudah lihat, kenapa ada banyak orang kadang-kadang selalu berisik. Dalam arti apa? Bersungut-sungut. Sudah pernah lihat minyak? Pintu saudara, Bapak Ibu, kita punya pintu di rumah, mungkin kalau nggak ada minyak, kriot. Nah itu kurang minyak tuh. Nah biasanya saudara, kalau kita sudah kurang minyak, hati kita penuh luber gitu saudara, kadang-kadang mulut kita terlalu apa? Ada kata-kata yang kadang-kadang nggak enak. Komplain, bersungut-sungut, banyak hal yang terjadi saudara. Nah itu tandanya, salah satu tandanya saudara. Berarti apa? Hatinya enggak luber, enggak penuh. Nah kalau hati orang penuh, kadang-kadang mungkin kamu disakiti, mungkin kamu tidak hargai. Oh puji Tuhan, terima kasih. Justru datang kepada Tuhan, kamu bisa nangis kepada Tuhan. Suatu kali sudah Bapak Ibu, saya enggak tahu waktu itu pada hari itu, waktu kami masih di Melaya dulu saudara. Itu kata-katanya keras sekali sebenarnya. Sangat menyinggung. Ini pokoknya di lingkungan kami ya, hamba-hamba Tuhan. Perkataannya sangat-sangat kalau menurut saya bisa ditonjok sudah Bapak Ibu. Tetapi waktu saya dengar kata-kata saudara,
Saya kemana? Saya bukan lari kemana? Saya lari ke Tuhan. Saya nangis depan Tuhan. Tuhan, saya ada di tempat ini, saya percaya bukan karena saya. Saya ada di tempat ini karena Tuhan. Mungkin hati saya sakit hari ini Tuhan. Mungkin saya dikecewakan hari ini Tuhan. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan saya. Saya nangis depan Tuhan. Lepas saya, saudara Pak Ibu. Sembuh hati saya. Oh, saya bergembira, saya bersuka cita. Kenapa? Karena saya datang kepada Tuhan. Nah, berapa banyak hari ini mungkin kita kecewa, kita sakit hati, kita mengalami tekanan. Kita datang kemana? Kita datang ke orang lain, kita ceritakan, oh si anu, si ini semua. Saudara. Tapi apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ngadu ke Tuhan. Di sana kita akan mengalami apa? Kepenuhan dan kita mengalami kesembuhan. Dan hal yang kedua saudara, kenapa Kaleb ini luar biasa? Dia bisa mendapatkan jatahnya di Hebron. Dan dia mendapat pewarisan daripada Musa saudara. Hal yang kedua kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan apa? Sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah kumasuki, dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nah dikatakan di sini apa? Karena lain jiwa yang ada padanya. Nah Kaleb dia beda. Bukan berarti Tuhan yang membedakan dia, bukan Tuhan dia, oh spesial si Kaleb ciptanya sendiri, beda sendiri, bukan. Tetapi memang keputusan Kaleb, dia ada sesuatu yang beda dalam dirinya. Alkitab katakan, jiwanya berbeda. Kalau kita lihat saudara, terjemahan lainnya saudara, KIV atau bahasa Inggris ada berapa lagi ya, saudara bisa lihat Alkitab saudara. Terjemahan lainnya ini lebih masuk saudara Bapak Ibu. Bilangan 14:24 dikatakan, namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya. Berarti Kaleb apa? Pertama, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Kedua, rohnya beda. Beda daripada yang lain. Berarti apa? Dia memiliki apa? Roh yang kuat. Nah saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau kita memiliki roh yang kuat, kita membangun roh kita, saudara, saya percaya apapun yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhinya. Itu tidak akan membawa dia down, tidak membuat dia jatuh. Kenapa? Karena kita percaya roh yang dia bangun dalam kehidupannya adalah roh yang menguatkan dia. Saudara pernah baca Alkitab tentang Daniel? Alkitab katakan bahwa Daniel memiliki roh apa? Yang luar biasa, dibedakan. Seperti Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka memiliki roh yang luar biasa, dibedakan. Sehingga apa? Apapun yang terjadi kepada mereka, mereka bisa menghadapinya. Kenapa? Karena mereka rohnya sudah terbangun. Nah hal yang kedua, untuk kita menerima janji Tuhan di kehidupan kita. Pertama tadi apa? Kita sepenuhnya mengikuti Tuhan. Yang kedua apa? Kita memiliki roh yang kuat. Kita harus bangun roh kita Bapak Ibu. Kalau Yosua, kalau Kaleb, jiwanya dibangun. Saya percaya bagaimana kita bisa membangun roh kita. Enggak ada cara lain saudara. Miliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Enggak instan Bapak Ibu. Untuk ikut Tuhan itu enggak instan. Nah bagaimana supaya roh kita bangun, roh kita pertama kali bertobat saudara. Roh kita menyala-nyala, roh kita hidup saudara. Wah luar biasa. Kalau saudara pernah mengalami lahir baru saudara. Wah. Itu dahsyat Bapak Ibu. Pertama kali baptis Roh Kudus, saudara dibaptis air saudara. Wah ikut Tuhan itu luar biasa, enggak takut. Mau hujan, mau angin, badai semua, wah ikut Tuhan luar biasa. Ikut pelayanan, ikut semua persekutuan, baca Alkitabnya rajin sama Bapak Ibu. Oh rajin baca Alkitab, yang dulu tak pernah baca Alkitab, tak pernah buka Alkitab. Oh tiap hari ingin baca Alkitab. Kenapa? Karena rohnya sedang dibangun, rohnya sudah hidup kembali. Oh yang dulunya tidak suka baca firman Tuhan, oh dia baca firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan. Oh banyak hal dibukakan dalam dirinya. Supaya apa? Rohnya semakin kuat. Rohnya semakin kuat. Seperti Samuel saudara, rohnya semakin kuat. Kenapa? Dia tinggal di hadirat Tuhan. Dan saya percaya saudara Kaleb, dia memiliki roh yang kuat. Kenapa? Karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Seperti Yosua, dia punya persekutuan dengan Tuhan. Maka dia dimanapun Musa berada, di situ ada Yosua. Dan sama juga Kaleb. Di mana ada Tuhan, di situ dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu hari ini saudara, untuk kita membangun roh kita nggak ada cara lain. Nggak ada cara instan, nggak ada cara tumpang tangan langsung, bem salah bem, jadilah engkau kuat. Nggak ada. Nah untuk kita menguatkan diri kita, itu harus dari diri kita membangun diri kita. Dengan apa? Kita bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bangun, mungkin kadang-kadang capek Bapak Ibu, wah nggak mudah ikut Tuhan.
Nggak mudah kita membangun kehidupan kita. Kenapa? Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah segala goncangan, di tengah segala tantangan, saya percaya saudara. Kalau Musa bersama Kaleb bersama Yosua, di tengah-tengah orang Israel 2 juta lebih Bapak Ibu. Kita kadang-kadang menghadapi orang beratus saja udah capek, setengah mati. Nah apalagi mereka 2 juta lebih Bapak Ibu. Ada yang ngomel, ada yang marah apa semua, komplain semua. Saudara kalau nggak ada roh Tuhan, mumek, stres. Makanya Musa saudara dia apa? Hatinya dipahitkan oleh mereka. Tetapi kita lihat saudara Alkitab katakan, Kaleb, dia memiliki roh yang berbeda. Maka Bapak Ibu saudara hari ini, bagaimana cara kita bisa bangun roh kita? Nggak ada cara lain, kita harus makan firman Tuhan. Alkitab katakan apa? Makananku bukan hanya roti saja, tetapi perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Makanan kita. Nah, berapa banyak hari ini kita makan yang sehat. Oh, kita makan 4 sehat 5 sempurna. Oh, kita makan yang bagus-bagus semua, ikan, daging semua kita makan. Tetapi roh kita kalau nggak dikasih makan, saudara, lalu dari mana dia bisa mendapatkan kehidupan? Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu hari ini, mari kita baca Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Semasih ada waktu kita untuk kita baca Alkitab. Saya lihat hari-hari ini sudah tidak lagi ada Alkitab di rumah. Tapi sekarang dia apa? Handphone suci. Tapi di sini ada Alkitab. Saudara baca. Nah kalau hari ini saudara berkata saya orang Kristen, saya percaya kepada Yesus. Tapi kalau saudara tidak baca Alkitab, saya percaya maka kita suatu saat kita akan mengalami lemah. Kenapa? Karena roh kita tidak dikasih makan. Roh kita tidak dibangunkan dengan firman Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan bahwa perkataanku adalah perkataan yang hidup. Coba buka di dalam saya ingat tiba-tiba ingat Yohanes 6 ayat 63, coba buka. Yohanes 6 ayat 63. Bisa tolong buka Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ya, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, setiap perkataan firman yang kita baca, yang kita terima itulah roh yang hidup. Dia itu akan menghidupkan roh kita, semangat kita, gairah kita, menimbulkan iman. Alkitab katakan, imannya timbul kembali. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, mari lihat firman Tuhan pagi hari ini apa? Pertama apa? Ngikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kedua, memiliki roh yang luar biasa. Nah, kalau kita memiliki roh yang luar biasa, saudara, roh yang kuat, apa yang terjadi? Kita menerima kekuatan. Seperti Yosua, saudara, Kaleb. Kita buka ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat ke-10 dikatakan, ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti masa waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku. Nah kita lihat Kaleb. Waktu dia dikasih perintah 40 tahun umurnya. Bahkan dia waktu dia terima Hebron dikatakan pada masa ini umur aku sudah 80 tahun. Tetapi kekuatanku sama seperti yang 40 tahun yang lalu. Artinya apa? Kalau kita memiliki roh yang kuat, maka ada kekuatan dalam diri kita. Mungkin secara fisik kita punya tubuh, mungkin kita sudah agak lebih tua, tetapi spirit kita, roh kita semakin kuat. Nah itu yang Tuhan mau saudara. Maka dikatakan Alkitab apa? Dikatakan, sekalipun badan jasmani kami semakin melemah, tetapi roh kami semakin kuat. Itu Paulus katakan. Meskipun batiniah kami, jasmaniah kita semakin loyo, semakin tua, tetapi manusia batiniah kita semakin kuat. Nah itu dikatakan apa? Ya, Paulus katakan, saudara. Nah kalau kita lihat banyak hal, saudara. Kaleb, kenapa dia memiliki roh yang luar biasa dan kuat? Karena dia diberikan keberanian Tuhan. Saudara, mungkin waktu tidak terlalu banyak bagi saya untuk menyampaikan ini. Nah satu ayat lagi sudah Bapak Ibu. Memiliki keberanian, saudara. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 9 dikatakan di sini. Ada satu ayat yang luar biasa. Bilangan 14 ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lihat perkataan Kaleb, sebab mereka akan kita apa? Telan habis. Wah, orang raksasa saudara Bapak Ibu. Kaleb ngomong apa? Jangan takut. Mereka yang besar-besar itu kita akan telan habis. Saudara, kalau kita lihat tantangan besar dalam kehidupan kita, berani ngomong, hai masalahku, aku telan kau.
berani? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau kita nggak punya kekuatan. Kita lihat apa dikatakan Kaleb. Nah, dia ngomong gitu apa? Alkitab katakan, karena yang melindungi mereka sudah lari. Nah saudara, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin saudara. Sebab apa yang melindungi mereka, orang-orang kanan itu sudah pergi. Artinya apa? Orang kuat yang selama ini menguasai mereka, itu lihat Kaleb, dia sudah takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam Kaleb itu ada roh yang luar biasa. Seperti Daniel saudara, dia memiliki roh yang luar biasa. Dia hadapi singa, bukan terima makan, bukan ditelan singa. Tapi justru singa itu duduk di sampingnya saudara. Kenapa? Karena dia memiliki roh yang kuat dalam dirinya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya percaya untuk kita menerima pewarisan, untuk kita menerima janji Tuhan. Hal ini sangat penting. Dan yang terakhir saya minta para pemusik untuk naik ke atas. Yang sangat terakhir sudah Bapak Ibu. Yosua 14 ayat 9. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Hal yang terakhir, yang ketiga apa? Pertama tadi mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua memiliki roh yang kuat. Yang ketiga apa? Setia. Kaleb dia setia. Alkitab apa? Dia tetap mengikuti Tuhan Allahnya. Nah berapa banyak hari ini saudara kita mulai mundur dengan Tuhan. Oh mungkin kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, kita mulai mundur. Mungkin saudara nggak mundur, tapi saudara stuck di tempat saudara. Berarti kau sudah mundur. Dan tetapi Kaleb sudah dia apa? Dia tetap mengikuti Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai menghadapinya, sekalipun ada musuh begitu banyak menghadapinya, tapi Kaleb katakan apa? Dia tetap mengikuti Tuhan. Artinya dia setia. Bapak Ibu, luar biasa ayat yang terakhir. Kita belajar dengan Daud. Sudah percaya Salomo luar biasa, amin? Salomo adalah orang yang biasa, luar biasa, punya hikmat luar biasa dan tidak pernah ada lagi orang di dunia ini seperti Salomo. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dikatakan di sana. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang apa? Jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Salomo kurang apa Bapak Ibu? Dia punya hikmat. Dia seorang raja, tetapi dia terserong oleh banyak hal dalam kehidupannya. Sehingga pada masa hidupnya saudara, dia melakukan hal yang jahat. Dan Tuhan katakan dia apa? Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Nah Daud ayahnya, dia ikuti Tuhan sepenuh hati. Tetapi Salomo, Alkitab apa? Karena dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Mungkin hari ini sudah Bapak punya on fire luar biasa. Saudara punya luar biasa, tetapi kesetiaan saudara akan menentukan masa hidup kita semua. Makanya pentingnya setia Bapak Ibu. Kenapa? Kesetiaan itulah yang akan menentukan akhir hidup kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan itulah yang akan menentukan bahwa kita ada di mana. Mungkin awalnya mungkin kita bagus, orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang pakai Tuhan. Tetapi kalau saudara nggak setia seperti Alkitab Salomo, maka Alkitab katakan apa? Dia akan ditolak. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini, bila firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, 3 hal. Kita belajar dari Kaleb. Kenapa Kaleb dia dapatkan pewarisan, itu Hebron. Tempat yang luar biasa. Ini Hebron sudah Bapak Ibu, itu tempat orang raksasa. Nah di situ dia dikasih saudara. Kenapa? Karena Kaleb memiliki apa? Sepenuhnya mengikuti Tuhan. Yang kedua, dia memiliki roh yang kuat. Dan yang ketiga, karena dia setia kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara kalau kita lakukan 3 hal ini, mari saudara Bapak Ibu, ini untuk saya sendiri juga, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita benar hari ini ikut Tuhan sepenuh hati kita? Apakah benar kita hari ini melakukan apa menjadi kehidupan kita hari ini adalah itu berkenan kepada Tuhan? Atau apakah hari ini kita masih setia dengan Tuhan? Atau mungkin kita hari ini sudah bersungut-sungut? Atau mungkin kita pengen saudara ingin tinggalkan Tuhan? Mari kita belajar dengan Kaleb hari ini. Bila kita sampai akhir dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara Bapak Ibu. Hanya itu saya sampaikan pada hari ini, saudara. Firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berdoa lihat firman Tuhan ini membawa kita kembali lagi. Bahwa saya ada hari ini itu karena Tuhan. Mari kita belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar sama-sama. Mari kita ikuti apa menjadi bagian kita lakukan sepenuh hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama.
Mari kita angkat nyanyian ini. Janjimu seperti fajar yang kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin Tuhan, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. katakan sekali lagi sebagai doa kita dan pengakuan kita dalam Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya, katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Oh, katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Haleluya Yesus. dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Nyanyi ini bagus sekali untuk kita renungkan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berakhir. Janji Tuhan itu selalu bersinar, selalu di depan kita. Mari sudah Bapak Ibu, hari ini mungkin kita pada hari ini banyak tantangan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti nyanyian ini, Tuhan datang menggendong kita, Tuhan datang untuk menopang kita, Tuhan datang membawa kita untuk kita mengalami kekuatan Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita pagi hari, ingat, ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab biarlah fajar yang menyingsing, yang menyinari hidup kita.
Kedua, kita percaya hanya di dalam Tuhan kita memiliki roh yang kuat. Kita memiliki roh yang menyala-nyala. Kita memiliki roh kemenangan dalam diri kita. Kita memiliki roh kekuatan dalam diri kita. Sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini yang datang menghadang kita semua. Dan saya percaya sebagaimana Kaleb bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya percaya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kita percaya hari ini kita semua diurapi oleh Tuhan. Urapan kemenangan ada pada kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita. Saya percaya bahwa roh Tuhan ada di diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan membawa kita melangkah untuk menghadapi segala tantangan. Dan akan memberikan kemenangan itu kepada kita sebagai janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai akhir hidup kita, kita adalah orang yang lebih pemenang. Bapa, aku berdoa saat ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini ya Bapa, kami tahu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ada tantangan. Dalam setiap kehidupan kami ada segala masalah. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau Allah kami selalu menggendong kami. Engkau selalu membimbing, menuntun kami, membawa kami melangkah ke dalam kepastian daripada Tuhan. Oleh itu Bapa, kami percaya Tuhan yang memberikan kemenangan kepada jemaat-Mu hari ini. Kalau di antara kami pada hari ini Tuhan, mungkin kami sudah mengalami lemah, letih, lesu, dan kami mengalami beban yang begitu berat oleh karena tantangan hidup yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya tangan-Mu terulur kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Kasih-Mu Tuhan mengalir kepada mereka bagikan air mengalir yang menyegarkan jiwa mereka ya Tuhan, sehingga mereka bangkit kembali, mereka kuat kembali, dan mereka tegak berdiri di atas iman mereka kepada Tuhan. Bapa, anugerahkan kepada jemaat-Mu hari ini bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih pemenang, dan mereka akan mengalami terobosan yang baru di kehidupan mereka, dan mereka akan mengalami janji Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, diberkati jemaat-Mu hari ini, diberkati setiap mereka semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu, Saudara.